Halo, suaranya masuk atau enggak? Boleh ada yang confirm? Masuk, Kak, masuk. Oke, sip. Thank you. Halo Kakak Ises. Kakak Ises. Halo, Kak. Semangat Kak, libur-libur ya? Iya, cuman bisanya pas libur, Cek. Kan kita masih kerja ya. Oh gitu. Hmm. Audit hukum nih, pagi ditanyain tuh. Iya, jadi sore ya. Oke. Kita tunggu ya sampai jam 10. Toleransinya berapa lama nih, Kak Lili? 15 menit kah? 15 menit boleh, Ses. Tapi kalau emang Ises mau mulai, terus memang susah gitu untuk kontrol, untuk nge-admit para menti, ya nggak apa-apa sih. Oke, sip. Karena kelasnya mungkin nggak lama, karena kebetulan saya siang ada meeting, jadi kelasnya mungkin saya berharap 60 menit selesai. Karena memang pembahasannya juga banyak, jadi kita nggak semuanya harus selesai hari ini, akan ada kelas-kelas lanjutan tentang hukum perseroan terbatas ini. Jadi mungkin kayaknya nanti mulainya 10:05 aja ya. Mungkin bisa diinfoin ke teman-temannya yang lain kalau ada yang mau join di kelas ini. Terima kasih. Saya di off-in dulu ya kameranya.
Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu. Ya, Bismillah. selamat datang suhu UU PT saya, Ibu Rep. Naufani.
Oke, karena udah 11.05, jadi kita akan mulai kelasnya hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelasnya saya di hari libur ini dan di pagi ini, yang mana suasana Ramadan mungkin akan sangat nyaman gitu kalau seandainya beristirahat, menonton drama Korea atau melakukan ibadah lainnya juga boleh, tapi teman-teman memilih ibadah mencari ilmu. Semoga saya bisa memberikan atau sharing mengenai hukum perseroan terbatas sejauh yang saya pernah pelajari, saya pernah pahami, dan saya pernah praktekkan di tempat kerja saat ini. Saya berharap kelas ini nanti selesai dalam waktu 60 menit, karena kebetulan di siang nanti saya akan ada rapat mendadak, jadi saya butuh waktu persiapan juga untuk rapat tersebut. Nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan, dan materi mengenai hukum perseroan terbatas ini sebetulnya sangat padat karena memang aspeknya sangat luas sekali. Oleh karena itu ini masih part 1 sebetulnya. Waktu saya submit ke Kak Lili, saya bilang ini UPT part 1 karena memang harus dibagi part-part. Apalagi waktu kita kuliah di Fakultas Hukum juga, ini tuh kalau saya nggak salah antara 3 atau 2 SKS dan 1 subjek khusus gitu kan. Satu mata kuliah khusus gitu. Jadi saya sih nggak expect juga ini bakal selesai dalam waktu 60 menit ini. Makanya saya akan nanti bagi menjadi sesi-sesi dan berharap bisa dilanjutkan di kelas-kelas selanjutnya mengenai hukum perseroan terbatas ini agar kita memiliki pengetahuan yang komprehensif. Begitu. Kemudian saya share screen dulu ya. Ini komputernya udah nyala dari semalam jadi agak lambat. Oke. Share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Legal Access ID untuk memberikan materi mengenai hukum perseroan terbatas. Sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ini akan kita harapkan dapat selesai di dalam beberapa kelas, tidak hanya di kelas hari ini saja. Kemudian selanjutnya, sebelum memulai materi hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Komputernya lama sekali. Sebentar ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sestri Oktaviani. Saya salah satu mentor di Legal Access ID. Saya bisa dipanggil ISES. Saya lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian menempuh pendidikan semenjak sekolah dasar sampai SMA itu di Sumatera Barat. Kemudian di tahun 2008 saya pindah ke Bandung karena saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah lulus di tahun 2012, di akhir tahun 2012 saya dapat engagement sama perusahaan yang dimana menjadi tempat saya bekerja hingga saat ini. Saya mulai bekerja dari awal tahun 2013 sampai sekarang sebagai legal counsel. Perusahaannya merupakan usaha patungan di bidang manufaktur baja berlokasi di Cilegon. Nah, mungkin saya sampaikan dulu rules-nya selama kelas kita ini agar kelas kita ini berjalan dengan efektif. Pertama, saya akan mem-mute semua partisipan, speakernya tidak akan menyala. Kemudian kelas ini juga di-record dan hasil recordingnya itu menjadi hak dari Legal Access ID. Kemudian karena ini di-record, ya teman-teman boleh memilih ini kameranya dimatikan atau tidak. Tapi untuk batch 2 ini kemarin kita sepakati ya kalau bisa kita mengencourage untuk menyalakan kameranya agar mentor-mentor juga mengetahui rekan-rekan yang join di kelasnya mentor-mentor. Kemudian
nanti akan ada pilihan untuk menulis di Zoom meetingnya rekan-rekan sekalian. Jadi kami harap karena ini di-record, jangan dicoret-coret ya. Mohon kerjasamanya. Kemudian nanti akan ada Q&A session, dibagi ke dalam 2 sesi. Sesi yang pertama itu bisa ditulis di chat room, atau sekarang ini sudah banyak juga yang menyampaikan ketertarikannya di bidang suatu mata kuliah tertentu dan disampaikan di grup WhatsApp. Nanti jika ada waktu, saya akan coba bahas juga mengenai apa-apa saja yang ingin diketahui oleh teman-teman, dan apabila nanti saya tidak bisa jawab, saya akan mencoba mencari tahu di luar kelas ini dan akan menyampaikan kepada teman-teman melalui chat di grup. Kemudian sesi 2 direct question, kalau seandainya nanti masih ada waktu, silakan tulis nama dan nanti saya akan sebutkan, dan silakan di-unmute sendiri speakers dari rekan-rekan sehingga rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaannya sehubungan dengan topik yang kita bahas hari ini saja. Jika seandainya ada pertanyaan di luar topik, mungkin saya nanti bisa, apabila saya mampu jawab, saya akan jawab. Apabila tidak, mungkin saya akan upayakan untuk mencari jawabannya di luar kelas ini. Kemudian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan juga, materi yang saya buat hari ini adalah berdasarkan pengetahuan saya, pengalaman saya, praktek yang saya lakukan selama saya menjadi mahasiswa hukum, lulusan hukum, dan sekarang bekerja sebagai legal counsel di perusahaan. Rekan-rekan, saya harap mencari ilmu mengenai ini di luar sana untuk lebih untuk lebih memperdalam ilmu teman-teman dan tidak hanya menjadikan ini sebagai satu-satunya referensi. Oke, sekarang masuk ke dalam materi. Kita beranjak dari definisi dulu ya, karena saya sangat menyenangi jika mempelajari mengenai sesuatu itu saya mengetahui dulu batasan-batasan dari apa saja yang sedang saya pelajari. Dan di sini kita mempelajari tentang hukum perseroan terbatas. Pertama, definisi dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu apa sih sebetulnya? Di dalam Undang 40 tahun 2007 ya, kalau saya tidak salah, disebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi kuncinya di sini adalah perseroan terbatas ini merupakan sebuah badan hukum. Kita sama-sama mungkin mempelajari apa sih yang menjadi ciri-ciri badan hukum. Mungkin nanti teman-teman bisa membuka kembali pelajarannya mengenai pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Ada disebutkan ciri-ciri mengenai badan hukum. Nah, perseroan terbatas ini menjadi salah satu badan usaha yang dikategorikan sebagai badan hukum. Badan hukum lainnya kita ketahui ada yayasan, ada koperasi, tapi pergeseran definisi badan hukum pun makin kesini juga makin bergeser. Dulu salah satu ciri dari badan hukum itu adalah dia mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum. Sedangkan badan usaha lainnya yang tidak merupakan badan hukum, dia tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Badan Hukum. Contoh badan usaha yang bukan merupakan badan hukum itu misalnya kan CV. Nah, CV itu dulu pendaftarannya itu adalah akta notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan. Nah, sedangkan saat ini pendaftaran CV ataupun pendaftaran usaha dagang itu sudah dilakukan di sistem namanya Online Single Submission atau OSS, sistem perizinannya, yang mana nanti juga mendapatkan persetujuan juga di situ. Jadi mungkin akan menjadi bahan diskusi juga di kalangan ahli bahwa definisi badan hukum ini makin kesini sebetulnya sudah makin bergeser. Tapi di dalam konteks ini kita masih menggunakan masih menggunakan definisi badan hukum yang pernah kita pelajari dulu. Kemudian perseroan terbatas ini merupakan persekutuan modal. Jadi orang yang memiliki modal kemudian dia bersekutu untuk mendirikan satu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Mereka membuat perjanjian, di dalam perjanjian itu mereka nanti akan menetapkan mereka akan melakukan kegiatan usaha apa saja. Dengan kegiatan usaha tersebut berapa modal yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Nah, kemudian modal dasar tersebut nanti juga dibagi ke dalam saham,
Dan pendirian perseroan terbatas ini juga mesti memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan. Contohnya apa sih persyaratannya? Di dalam Undang-Undang PT itu sudah diatur, misalnya cara mendirikan PT, kemudian berapa modal yang ditetapkan. Nah, maksudnya tuh persyaratan-persyaratan itu tuh harus dipenuhi. Mungkin kalau peraturan pelaksanaan lainnya, mungkin kita bisa mengarah ke misalnya ada perusahaan PT yang didirikan dalam bidang usaha, namun di dalam bidang usaha tersebut dia dibatasi kepemilikan modal asingnya itu ada berapa. Nah, itu ada namanya PP daftar negatif investasi. Bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka, atau bidang usaha yang terbuka sebagian dengan persyaratan atau sebagian. Begitu. Tapi itu akan kita bahas nanti di kelas lainnya karena itu udah materi lanjutan dari materi hari ini. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah prinsip-prinsip dasar yang mesti kita pahami bersama. Begitu. Kemudian di dalam Undang-Undang PT ini harus kita pahami karena ketika kita nanti menjadi lawyer kah di law firm atau kita menjadi legal counsel kah di perusahaan seperti yang saya sedang praktekkan saat ini, atau kita menjadi notaris juga sebagaimana pejabat yang membuat akta pendirian perusahaan, kemudian pejabat negara yang mencatat berita-berita acara rapat dari perusahaan harus memahami mengenai hal ini. Yaitu organ perusahaan itu terdiri dari 3. Ini jangan sampai salah, apalagi mahasiswa hukum, jangan sampai lupa ada 3 organ perusahaan ini. Karena saya misalnya mencari kandidat untuk bisa menjadi anggota di tim di perusahaan saya, ketika saya tanyakan bisa menjelaskan mengenai organ perusahaan tuh banyak sekali yang tidak mengetahui, itu saya sangat miris sekali sebetulnya. Jadi ini hal yang paling kita harus tanamkan jelas-jelas ketika kita akan berpraktek sebagai di bidang korporasi. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham. Nah, di sini definisi yang diberikan oleh Undang-Undang PT, rapat umum pemegang saham itu adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Jadi Undang-Undang PT memberikan batasan bahwa semuanya itu menjadi wewenang RUPS selama itu tidak ditetapkan menjadi wewenang dewan komisaris ataupun menjadi wewenang dari direksi. Nah, untuk kita bisa mengetahui wewenang dari RUPS ini apa saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu wewenang dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris di Undang-Undang PT diberikan batasan adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi Dewan Komisaris ini memang suatu organ tertentu yang ada di dalam perusahaan, tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap apa-apa saja yang dilakukan direksi. Sebetulnya prakteknya itu seperti apa sih pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris? Nah, saya ingin membahas ini lebih dalam lagi, tapi nanti di kelas yang lebih lanjut lagi maksudnya. Tapi mungkin saya bisa mention sedikit, salah satu contoh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah ketika misalnya direksi kan melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Nah, Dewan Komisaris itu dia melakukan pengawasan, nanti dia laporannya ke RUPS, ke pemegang saham. Di situ dia misalnya menyampaikan pengawasan, oh, direksi melakukan ini sudah sesuai dengan manual, atau direksi melakukan ini belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian juga Dewan Komisaris mempunyai role juga memberikan nasihat kepada direksi. Misalnya direksi akan membuat satu perikatan dengan pihak lainnya, tapi direksi kan harus melakukan best effort, harus melakukan itikat baik dalam rangka untuk kepentingan perusahaan. Nah, direksi agar tidak salah langkah kemudian meminta nasihat kepada Dewan Komisaris. Itu juga hal yang lumrah dan terjadi di dalam organ perusahaan. Nah, selanjutnya direksi. Direksi adalah definisi menurut Undang-Undang PT yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi
wajahnya perusahaan itu ya direksi sebetulnya. Direksi itu melakukan manajemen dari perseroan tersebut. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang awam, orang di luar, orang yang bukan orang hukum, mungkin kita menjelaskannya seperti ini. Saya punya modal, rekan saya punya modal, kita mau mendirikan usaha. Akhirnya kami bersekutu untuk mendirikan satu bidang usaha di bidang makanan misalnya. Nah, kemudian saya dan rekan saya akan menjadi pemegang saham. Saya tunjuk si Fulan. Fulan, kamu tolong kendalikan. Saya cuma setor modal aja. Kamu yang melakukan pengurusan. Nah, itu direksi. Tapi kemudian Fulan ini harus diawasi nih. Saya tunjuk lagi Fulan yang lainnya, itu yang menjadi Dewan Komisaris. Begitu. Jadi, secara ringkasnya begitu. Saya boleh sharing, waktu saya dulu juga dalam rangka pencarian kandidat anggota tim hukum di perusahaan saya, banyak lulusan hukum yang kemudian datang dan melamar untuk bisa menjadi lawyernya perusahaan. Kemudian saya tanyakan, siapa sih yang paling berhak misalnya ada kasus di pengadilan, kemudian siapa yang harusnya mewakili perusahaan apabila perusahaan menghadapi kasus di pengadilan? Ada yang menjawab tim hukum. Itu sangat salah, rekan-rekan. Yang berhak mewakili, sebetulnya dibilang sangat salah, mungkin salah dan tidak salah. Kalau jawabnya hanya sampai tim hukum, itu salah. Tapi kalau misalnya tim hukum berdasarkan surat kuasa direksi, itu betul. Karena apa? Karena yang berhak, yang paling berwenang untuk mewakili perusahaan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, itu adalah direksi. Jadi bukan tim hukum, bukan HR, bukan lain sebagainya, tapi direksi yang ditunjuk oleh RUPS. Begitu. Kemudian, maaf agak batuk. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha serta konsep mengenai tanggung jawab terbatas. Jadi di dalam Undang-Undang PT diatur secara khusus mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha. Ketika kita mendirikan satu PT, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya itu harus jelas terlebih dahulu. Makanya di situ ditulis wajib memiliki maksud dan tujuan dan kegiatan usaha. Kenapa ini saya pointed out dan saya taruh di materi presentasi saya? Karena ada nih pada prakteknya yang akan menjadi klien kita itu mungkin nanti akan orang dari berbagai kalangan. Ada pada prakteknya dia kemudian bekerja sama dengan rekan A, kemudian dia bilang, gue ada duit nih, 10 juta, lu punya duit 10 juta, kita bikin PT yuk, bikin PT. Terus, kita udah daftarin nih, kita mau daftarin nih, PT ini. Nanti pendaftarannya pasti akan ditolak. Karena apa? Karena kegiatannya belum tahu mau melakukan apa. Jadi, harus dirinci dulu. Kalau mau mendirikan PT itu, ya memang harus ada dulu maksud dan tujuan pendiriannya, kemudian kegiatan usahanya apa. Misalnya contoh, di perusahaan saya sekarang, ada investor asing, misalnya inisialnya sebutlah X gitu, datang ke Indonesia, kemudian dia bekerja sama dengan PT B. Nah, dia membuat perjanjian joint venture, kemudian bersepakat untuk mendirikan PT Z di Indonesia. Nah, di situ disebutkan bahwa kegiatan usahanya nanti di bidang manufaktur baja. Maksud dan tujuannya juga disebutkan di anggaran dasar. Nah, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jadi, harus untuk kegiatan-kegiatan usaha dan maksud dan tujuan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian namanya saja tuh perseroan terbatas. Jadi ada kalimat, kenapa sih ada tulisan terbatas di situ? Karena memang tanggung jawabnya itu terbatas. Jadi pemegang saham tersebut, orang yang memiliki modal di awal tadi, yang kemudian modalnya itu dibagi menjadi saham-saham, itu dia tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Makanya dia tanggung jawabnya terbatas. Dia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dia miliki. Nah, pemegang saham pun tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki. Itu yang tadi saya sampaikan. Misalnya atas nama perseroan kerugiannya lebih besar daripada jumlah saham atau modal yang dia miliki. Nah, itu tidak bisa karena memang tanggung jawabnya terbatas. Tapi hal ini dikecualikan.
ada 4 pengecualiannya, yaitu apabila perseroan terbatasnya itu belum berbadan hukum, jadi dia baru didirikan saja dengan akta notaris, tapi statusnya belum badan hukum, yaitu belum mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku tanggung jawab terbatasnya. Kemudian pemegang saham juga memiliki itikat yang buruk untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Ini sangat banyak sekali terjadi. Karena pendirian PT ini dibilang cukup mudah dengan syarat yang maksudnya syarat modal yang tidak begitu banyak. Jadi banyak sekali orang mendirikan PT. Tapi pada praktek pelaksanaannya dia tidak sesuai dengan undang-undang PT yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya mereka melaksanakan bisnis itu ya bagaimana mendatangkan keuntungan buat dia saja, agar misalnya modalnya balik atau agar bisa modalnya berlipat-lipat lebih banyak. Nah, akhirnya dia fokus kepada bisnis. Terkadang dilakukan itikat yang tidak baik untuk kepentingan pribadinya dia. Nah, itu banyak sekali terjadi, apalagi PT-PT yang didirikan oleh sesama saudara, itu banyak misalnya nggak enaknya, atau misalnya saudara ini karena nggak enak, ya udah dia biarkan saudara yang lainnya melakukan pengurusan, tapi sebetulnya itu untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tanggung jawab pemegang saham itu tidak terbatas apabila dapat dibuktikan ada itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Kemudian pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Sebagaimana kita ketahui, PMH itu diatur di dalam KUH Perdata, dan kalau seandainya perseroan melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH dan pemegang saham terlibat di situ, maka tanggung jawabnya dia tidak bisa lagi kita bilang terbatas. Dia harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Kemudian pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan baik langsung ataupun tidak langsung secara melawan hukum yang membuat perseroan tidak mampu melunasi hutang. Itu juga termasuk ke dalam pengecualian tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham, yaitu ketika perseroan punya kekayaan, kemudian pemegang saham menggunakan kekayaannya tersebut secara melawan hukum, sehingga pada akhirnya perseroan sebetulnya mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo, tapi karena kekayaannya digunakan oleh pemegang saham, akhirnya perseroan tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Di situ pemegang saham wajib bertanggung jawab dan tidak bisa bertanggung jawab hanya sebatas modal yang saham yang dia miliki di perseroan tersebut. Mungkin kalau kita bekerja di perusahaan yang sudah well established atau sudah cukup mapan, diaudit oleh kantor akuntan publik, mungkin hal-hal seperti ini mungkin akan sangat jarang kita temui. Tapi banyak yang sebagaimana yang saya bilang tadi, banyak sekali PT-PT di luar sana yang tidak ada tuh pembeda yang jelas antara mana pemegang saham, mana dewan komisaris, sama mana direksinya. Ada yang dia menjadi pemegang saham, dia punya saham di situ, dia juga jadi dewan komisaris di situ, tapi dia juga membuat perikatan dengan pihak lainnya, yang mana itu harusnya dilakukan oleh direksi, kayak gitu. Nah, itu sangat complicated. Saya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan begitu dari teman-teman di luar orang hukum gitu, dia punya usaha keluarga dan lain sebagainya. Next. Nah, sebentar, ini ada waiting room. Oke, saya admit semua. Nah, pendirian PT itu syaratnya harus 2 orang. Jadi kalau kita cuma 1 orang, kita punya uang 1 miliar, kita nggak bisa diriin PT. Walaupun punya uang sebanyak apapun, kita nggak bisa diriin PT, karena memang syarat pendirian PT itu adalah harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, karena sebagaimana yang tadi diketahui, definisi PT kan adalah sekutu modal dan dibuat berdasarkan perjanjian. Nggak mungkin dong kita berjanji dengan diri kita sendiri, itu sangat nggak make sense. Nah, ini biasanya akan dipakai oleh notaris nanti. Kalau teman-teman yang sekarang mahasiswa hukum, kemudian nanti setelah lulus berkeinginan untuk melanjutkan sekolah profesi S2 notaris, ini termasuk materi yang udah harus khatam di dalam kepala, bukan di luar kepala. Karena kalau di luar kepala ya bisa dibaca lagi, tapi ini benar-benar udah harus ngelotok gitu di otaknya kita, bahwa PT itu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih, boleh lebih, dengan akta notaris,
Kecuali, nah ada pengecualian nih, kecuali perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi kan itu bukan 2 orang atau lebih, tapi hanya negara sebagai pemilik tunggal dari perseroan tersebut. Itu nanti kita bahas lagi di sesi khusus mengenai Undang-Undang BUMN harusnya. Mungkin ada rekan-rekan mentor yang lain yang lebih paham, mungkin Kak Fani, Kak Lili bisa. Nah, kemudian atau PT di bidang pasar modal itu juga kayak bursa efek, lembaga clearing, menurut Undang-Undang PT itu tidak dikecualikan dari syarat harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kemudian pendiri tadi mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Nah, apabila setelah mendapatkan status badan hukum, pemegang saham tersebut menjadi kurang dari 2, misalnya salah satu pemegang saham, salah satu pendirinya menjual sahamnya kepada pendiri yang lain, jadi akhirnya pemegang sahamnya jadi tinggal 1. Nah, itu dalam waktu 6 bulan wajib mengalihkan sahamnya tersebut kepada pemegang saham yang baru, atau perseroan bisa menerbitkan saham yang baru kepada orang lainnya gitu. Kemudian status badan hukum diperoleh setelah SK Surat Keputusan Menteri tentang Badan Hukum diterbitkan. Nah, permohonan badan hukum diajukan dalam waktu 60 hari setelah akta pendirian ditandatangani. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti ya biasanya sih kalau saya sebagai legal counsel ini udah menjadi urusan notaris saja ya, tapi kalau nanti rekan-rekan ada yang berprofesi sebagai notaris, ya jangan sampai terlambat, misalnya udah bikin akta pendirian terus lupa lewat waktu 60 hari itu sudah tidak bisa diajukan lagi. Begitu. Ini kok tidak bisa di-next. Bentar ya. Aduh, sebentar ya, lagi load. Kakak Ises coba matiin kameranya deh, Kak. Mungkin bandwidth-nya Oke. itu ya. Bentar ya, ini logo kameranya hilang. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke akta pendirian. Sorry, ini kelewat. Oke, selanjutnya ketika kita mendirikan PT, maka pendirian PT itu dilakukan berdasarkan akta pendirian. Kalau tadi ada yang coretan kuning, boleh dihapus lagi ya. Akta pendirian itu memuat 2 hal, yaitu yang pertama anggaran dasar dan yang kedua keterangan lainnya. Nah, anggaran dasar sama keterangan lainnya ini juga ada konten-konten yang khusus. Nah, sebagaimana yang saya tadi sampaikan, bahwa kita harus punya pemahaman ini juga selain dari nanti yang akan berprofesi sebagai notaris. Karena apa? Karena nantinya, aduh saya ke-distract banget sama coretan, boleh dihapus ya. Karena nantinya kita juga sebagai in-house counsel, kita juga harus mengecek bahwa dalam semua akta pendirian suatu perusahaan itu sudah tercantum nih hal-hal yang disyaratkan oleh Undang-Undang PT.
Jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau sampai nanti ada yang terlewat, bisa jadi persetujuan badan hukum yang kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM itu ditolak. Nah, anggaran dasar itu memuat ada setidaknya 9 hal, yaitu nama dan tempat kedudukan perseroan, misalnya PTX tempat kedudukan di Jakarta. Kemudian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, misalnya maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya di bidang manufaktur baja, misalnya. Manufaktur baja dan juga mengelola produk sampingan lainnya serta memberikan memberikan penyewaan lahan atau lain-lainnya, itu bisa dituliskan semuanya di situ. Dan kenapa itu harus dituliskan? Itu juga menjadi dasar ketika kita nanti apply izin. Aduh sorry, jangan dicoret ya. Itu juga nanti menjadi dasar ketika kita apply izin di BKPM sebagai lembaga yang mengkoordinasikan satu pintu perizinan. Kalau dulu itu sistemnya kita perizinan itu manual dengan submit berkas. Tapi kalau sekarang itu perizinannya itu sudah melalui online single submission. Jadi yang mana semua sistem dari masing-masing kementerian itu terconnect dengan sistem si OSS ini. Jadi ketika kita nanti membuat akta pendirian perusahaan, kemudian ketika kita membuat akta pendirian perusahaan, kemudian kita daftarkan itu di Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM nanti dia akan input data-data nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan, dan itu diinputnya berdasarkan KBLI namanya, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu juga kita perlu ketahui juga. Saya baru mengetahui itu ketika saya di perusahaan. Waktu kuliah saya dulu tidak mengetahui hal tersebut. Nah, berdasarkan KBLI itu juga nantinya izin tersebut bisa diterbitkan. Misalnya, KBLI itu isinya kode-kode yang diterbitkan oleh BPS dan BKPM, yaitu 24101, yaitu bidang usaha industri besi dan baja. Nah, nanti dia akan mencocokkan itu, KBLI-nya 24101, kemudian perizinannya nanti ya bentuknya adalah izin usaha industri. Makanya penulisan mengenai hal itu sangat krusial sekali harus ada. Kemudian jangka waktu berdirinya perseroan. Ada juga perseroan yang didirikan untuk waktu tertentu, ada juga perseroan yang didirikan untuk waktu selamanya. Kemudian disebutkan juga jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar ditempatkan dan disetor itu hal yang berbeda. Modal dasar itu adalah modal yang disepakati oleh para pendiri. Berapa modal yang akan dia berapa modal dasar yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT tersebut, tapi tidak perlu semua modal tersebut disetor. Ada ketentuannya berapa modal yang harus disetor. Nah, modal yang ditempatkan disetor itu adalah modal yang memang disetor ke dalam perusahaan tersebut untuk dia melakukan kegiatan usahanya. Dan itu nanti ketika kita melakukan pendaftaran perizinannya juga di pemerintah, itu harus ada bukti setornya juga ke rekening perseroan. Kemudian ada jumlah saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal dari setiap saham. Kemudian ada juga di dalam anggaran dasar harus ada nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, dan penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Nanti kita bahas khusus lagi tentang RUPS. Kemudian ada tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kemudian ada tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Nah, kalau keterangan lainnya itu ada apa saja di dalam akta pendirian tersebut, yaitu keterangan mengenai pendiri perseroan, baik dia perseorangan, kalau perseorangan ya KTP-nya dia, identitas dia, atau dia badan hukum. Badan hukumnya ya tempat kedudukannya dia, dan lain-lainnya. Kemudian keterangan mengenai direksi dan dewan komisaris yang diangkat pada waktu pertama kali perseroan itu didirikan, dan kemudian keterangan lainnya seperti nama, jumlah, dan nominal saham yang ditempatkan dan disetor. Keterangan pemegang saham maksudnya. Ini bisa di. Oke. Kemudian perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar itu harus dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. Dan perubahan anggaran dasar itu
ada yang harus mendapatkan persetujuan menteri dan ada juga yang cukup diberitahukan saja. Yang mendapatkan, jadi anggaran dasar kan tadi udah tahu tuh konten-kontennya ada 9. Nah, kalau seandainya ada perubahan yang berkaitan dengan 6 poin yang selanjutnya akan saya sebutkan, itu cukup diberitahukan saja. Tapi kalau yang terkait dengan 6 poin ini harus mendapatkan persetujuan, yaitu mengenai nama, tempat kedudukan, kalau ada perubahannya itu harus mendapatkan persetujuan, mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar, kalau seandainya ada perubahan, itu harus ada persetujuan. Kemudian pengurangan modal disetor dan ditempatkan itu juga harus mendapatkan persetujuan, karena ibaratnya uang yang sudah disetor ke perusahaan kita ditarik lagi oleh pemilik modal itu akan menimbulkan ketidakstabilan sebetulnya di perseroan. Nah, itu di situ ada intervensi dari government, yaitu harus dari kementerian dalam hal ini. Dan kemudian kalau status perseroan menjadi terbuka. Kemudian perubahan anggaran dasar tersebut wajib dibuat dalam akta notaris. Nah, apabila bar itu berita acara rapat tidak di dalam akta notaris, maka wajib di akta notariskan 30 hari setelah keputusan tersebut dibuat. Jadi, in practice, nggak semua mengenai perubahan anggaran dasar itu pemegang sahamnya duduk rapat, mengadakan rapat umum pemegang saham, kemudian dicek quorum kehadiran, kemudian dilakukan rapat. Tidak pada prakteknya tidak seperti itu. Itu yang dilakukan rapat umum pemegang saham secara fisik itu paling hanya RUPS tahunan. Sisanya itu biasanya dilakukan, mungkin kalau nanti teman-teman akan familiar dengan istilah, dilakukan melalui sirkular. Jadi surat edaran antara pemegang saham. Jadi dia bentuknya ya kayak surat keputusan pemegang saham aja, kita biasa nyebutnya circular resolution. Nah, berarti itu berita acaranya itu tergambar di dalam circular resolution itu, dan itu bukan dibuat oleh notaris, tapi dibuat antara sesama pemegang saham saja dan ditandatangani oleh para pemegang saham. Nah, kalau dalam case itu, untuk kita bisa melakukan proses sistem administrasi badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM, si sirkular tersebut harus diaktakan, dan jangka waktu pengaktaan itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PT, yaitu 30 hari semenjak keputusan tersebut dibuat. Nah, kemudian setelah sudah diakta notariskan, kemudian permohonan otomatis perubahan anggaran dasar tersebut sama notaris akan didaftarkan kepada kementerian, baik itu untuk mendapatkan persetujuan atau untuk sekedar melakukan notifikasi saja, sebagaimana klasifikasi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, itu juga ada jangka waktunya. Ini dalam rangka tertib administrasi badan hukum ya. Nah, itu jangka waktunya juga 30 hari setelah tanggal akta notaris. Next-nya. Duh, mohon maaf sekali ini lama dia. Oh, oke. Oke, bentar ya, Muhammad Hasan, dia katanya raise hand. Bentar. Aduh, ini sangat lama sekali. Reski juga raise hand. Oh, oke. Gitu aja kali ya, kalau seandainya nanti kita ini ngadet, kita buka sesi tanya jawab. Tapi ini lagi saya upayakan dulu, karena semoga materinya tersampaikan semua ya. Nah, kita masuk ke, kita masuk ke modal.
Jadi modal dasar yang sudah disepakati oleh para pendiri dari PT tadi itu terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Misalnya modal dasarnya itu 2 miliar, kemudian nilai nominal sahamnya juga ditetapkan. Misalnya satu saham itu nilainya Rp1.000 atau Rp10.000, berarti nanti akan ada satu pemilik saham itu, satu pemegang saham itu dia akan mempunyai berapa lembar saham gitu. Nah, kemudian minimal modal dasar pendirian saham yang diatur oleh Undang-Undang PT itu adalah 50 juta. Dan 25% dari modal dasar itu wajib disetorkan dan ditempatkan pada perseroan. Nah, penyetoran atas modal saham dapat dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dalam hal modal saham dalam bentuk lainnya itu ditentukan dalam nilai yang wajar berdasarkan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan untuk menghindari konflik kepentingan. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk lainnya gitu? Kita kan taunya ya modal tuh ya uang gitu. Apa sih bentuk lainnya sebetulnya juga? Nah, itu saya bisa contohkan di perusahaan saya sendiri. Jadi perusahaan saya itu perusahaan asing, pemilikan asingnya itu 70%, kepemilikan dalam negerinya itu oleh badan hukum, dia itu 30%. Nah, asing ini dia setorannya cash, uang cash. Nah, kalau yang dalam negeri dia setorannya nggak cash, tapi dia setorannya bentuknya lahan. Jadi dia punya lahan di area sini, area Cilegon sini, misalnya jumlah lahannya 400 hektar. Nah, 400 hektar itu nanti dinilai itu 400 hektar tanah itu berapa duit sih gitu jatuhnya gitu. Kalau seandainya dia karena itu akan dijadikan modal begitu. Nah, jadi dia nggak setoran cash tuh, tapi dia setorannya dalam bentuk tanah, yang mana itu masuk kategori bentuk lainnya. Nah, disitulah akhirnya dicek harga pasar dari tanah itu di daerah situ. Kalau tanah itu kan misalnya dilihat dari seberapa NJOP ya, kalau saya nggak salah, nilai jual objek tanah, objek, pokoknya nilai jual objeknya itu. Misalnya kalau tanah itu di daerah sana sejauh strategis apa sih? Oh, ternyata tanahnya di pinggir laut. Kalau tanahnya di pinggir laut itu bisa bangun pelabuhan, pembuangan limbahnya akan lebih mudah, jadi harga tanahnya pun juga akan lebih naik lagi gitu. Kemudian apa namanya? Dan itu dicek oleh KPP. Jadi ada lembaga namanya untuk penilaian objek lahan tanah gitu. Nah, itu yang tadi dimaksud ahli yang tidak terafiliasi oleh perseroan. Nah, biasanya pendiri perusahaan itu biasanya dia menyepakati, oh dia nunjuk lembaga yang mana nih untuk menilai objek yang dalam bentuk lainnya itu nanti agar agar itu bisa dinilai sebagai bentuk modal saham begitu. Kemudian penambahan modal itu harus dilakukan jika kita sudah mendirikan perusahaan, kita menyepakati modal dasarnya itu adalah 25 miliar misalnya, tapi kemudian pemegang saham ingin melakukan penambahan modal. Nah, itu bisa dilakukan asal melalui persetujuan RUPS. Kenapa sih harus melalui persetujuan RUPS? Karena nanti itu akan mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham. Maka dari itu, apabila ada salah satu pemegang saham ingin melakukan penambahan modal itu harus melalui persetujuan RUPS. Kalau RUPS kan rapat umum pemegang saham, semua pemegang saham akan hadir di situ berdasarkan jumlah quorum kehadiran yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang PT ataupun anggaran dasar. Aduh, ini sangat mengganggu sekali, tolong jangan dicoret ya. Di situ nanti akan harus melalui persetujuan dulu gitu agar komposisi kepemilikan sahamnya itu tetap termaintain dengan baik. Misalnya tadinya yang komposisi kepemilikan sahamnya itu 70-30%. Jadi kalau seandainya nanti akan dilakukan penambahan modal oleh yang si pemegang saham yang memiliki 70% ini, yang 30% ini dia juga harus menyediakan dana juga nih gitu. Dia harus menyediakan dana juga nih untuk melakukan untuk melakukan penambahan modal juga agar sahamnya itu tidak tergerus dan komposisinya tetap sama 70-30 kayak gitu. Baiklah, mohon maaf saya agak terganggu sekali nih dengan coretan. Mohon kerjasamanya ya, kok kayaknya makin banyak, bukannya makin berkurang. Terus
penambahan modal itu biasanya juga diikuti tuh dengan perubahan data pada online single submission. Kalau dulu itu ada perubahan izin prinsip. Jadi setiap kali ada perubahan modal, baik itu modal dasar, modal yang disetor dan ditempatkan, itu harus dilaporkan ke pemegang saham, yaitu itu termasuk ke dalam perubahan izin prinsip. Kalau saat ini kita pakai sistemnya online single submission kayak gitu. Nah, oke, kita bergerak kepada apa aja sih yang paling sering terjadi di perseroan. Karena kalau kita bahas tentang undang-undang PT itu yang saya bilang tadi sangat luas sekali. Jadi ini saya bahas yang paling sering dialami atau dimintai oleh direksi pendapatnya atau yang paling reguler dilakukan oleh seorang in-house. Yaitu yang paling krusial lainnya di dalam undang-undang PT adalah tentang rencana kerja. Rencana kerja atau namanya annual work plan. Jadi direksi itu punya kewajiban, direksi sebagai manajemennya perusahaan itu punya kewajiban untuk membuat rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Karena ya ibaratnya kita karyawan, kita perseorang pribadi, sama juga dengan PT, dia punya bisnis, dia harus menyusun dulu nih rencana kerja tahunannya dia. Dan itu tugasnya direksi, di anggaran dasar juga ditetapkan seperti itu. Nah, di anggaran dasar itu biasanya ditetapkan juga seberapa lama sih rencana kerja ini harus disubmit ke pemegang saham, karena pemegang saham punya hak untuk tahu. Ibaratnya gue punya modal di sana, ya gue harus tahu dong lu bakal ngelakuin apa aja agar modal gue balik atau agar gue dapat keuntungan dengan PT yang gue diriin ini, dan gue udah menunjuk direksi gitu untuk melakukan untuk melakukan manajemen dari perusahaan kayak gitu. Jadi ini harus disubmit. Biasanya disubmitnya itu kalau di perusahaan saya sekarang ini 2 bulan sebelum sebelum tahun buku dimulai. Jadi misalnya di bulan akhir Oktober itu kita udah submit tuh rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan itu tidak hanya memuat tentang rencana kerja aja, tapi juga memuat anggaran untuk tahun buku yang akan datang juga. Jadi dengan adanya rencana kerja, target produksi di tahun depan itu adalah 3 juta ton. Nah, untuk bisa mewujudkan target produksi 3 juta ton itu, maka anggaran yang diperlukan itu berapa sih? Nah, itu kita juga submit juga di dalam rencana kerja. Jadi makanya namanya itu rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan, atau biasa tuh orang menyebutnya istilahnya RKAP kayak gitu. Nah, rencana kerja ini juga disampaikan juga ke Dewan Komisaris dan RUPS, dan ketentuannya itu sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana yang tadi saya sebutin. Ke Dewan Komisaris bisa jadi anggaran dasar menyebutkan bahwa ini harus disetujui dahulu oleh Dewan Komisaris baru kemudian ke RUPS. Atau bisa jadi juga anggaran dasar menyebutkan juga ini nggak perlu persetujuan Dewan Komisaris, tapi harus direview. Nah, direview kan berarti kayak hanya ditelaah aja, tapi nggak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan. Kenapa ini krusial antara persetujuan dan review? Karena in practice nanti misalnya Dewan Komisaris masih menelaah gitu, tapi kita belum dapat feedback dari Dewan Komisaris, tapi kita udah deadline nih, harus submit kepada pemegang saham. Nah, itu nanti kita lihat lagi di anggaran dasar, sebetulnya Dewan Komisaris itu harus menyetujui atau cukup mereview aja kayak gitu. Nah, kalau seandainya harus menyetujui, ya mau nggak mau kita harus dapat persetujuannya dulu dari Dewan Komisaris. Tapi kalau cuma mereview, walaupun reviewnya belum selesai, biasanya kita bisa buktikan dengan bahwa kita sudah submit at least ke Dewan Komisaris, dan kita walaupun Dewan Komisaris belum kasih feedback, kita bisa kirim aja ke RUPS kayak gitu. Dan nanti bisa jadi hasil review dari Dewan Komisaris itu, hasil telaahan dari Dewan Komisaris itu, dia langsung sampaikan juga ke RUPS, dia nggak perlu feedback dulu ke direksi, kayak gitu. Ini key juga, kunci juga. Nah, kemudian anggaran dasar juga dapat nih menentukan bahwa rencana kerja itu wajib disetujui, yang tadi yang saya ceritakan oleh Dewan Komisaris sebelum persetujuan pemegang saham. Itu tergantung masing-masing perusahaan aja. Kalau di perusahaan saya itu Dewan Komisaris kalau untuk rencana kerja dia itu wajib dia hanya menelaah, tidak sampai menyetujui. Nah, dalam hal rencana kerja wajib mendapatkan persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut wajib ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. Nah, ini yang tadi saya sampaikan prakteknya di perusahaan saya seperti itu. Dan dalam hal rencana kerja tidak disampaikan atau belum disetujui, maka rencana kerja tahun lampau yang berlaku. Nah, ini tuh banyak perdebatan juga pada prakteknya. Jadi,
misalnya nih, udah 2 bulan sebelum tahun dimulai, di bulan Oktober, kita udah submit nih rencana kerja dan anggaran. Kemudian tapi belum mendapatkan persetujuan oleh pemegang saham, karena pemegang saham bisa jadi dia punya anak usaha nggak cuma kita, tapi ada banyak lagi hal-hal lainnya. Atau ya memang simply belum dapat feedback aja, kita nggak tahu reasonnya apa, kayak gitu. Nah itu menurut Undang-Undang PT sih harusnya di tahun yang lampau yang harus berlaku. Jadi di tahun, misalnya kita mau submit untuk yang tahun 2020, tapi belum dapat persetujuan nih dari RUPS. Nah rencana kerja di 2019 sama anggarannya itu tuh harus otomatis berlaku harusnya. Jadi tadinya di 2019 rencana produksi kita 1,5 juta, tapi di 2020 rencana produksi kita tadinya 3 juta, begitu. Nah, karena belum mendapatkan persetujuan, ya ampun banyak banget love-nya, tolong dihapus. Karena belum mendapatkan persetujuan, jadinya apa namanya? Rencana produksinya jadi balik lagi, harus jadi 1,5 juta lagi. Mestinya begitu kalau berdasarkan anggaran, kalau berdasarkan undang-undang PT, tapi in practice banyak banget sih yang belum mendapatkan RUPS, dia tetap jalan dengan yang belum disetujui tersebut, tapi eventually RUPS juga menyetujui juga sih rencana kerja yang disubmit itu, gitu. Jadi itu cuman itu strategi-strategi dari direksi lah, bagaimana komunikasinya dia dengan pemegang saham. Tapi kalau menurut Undang-Undang PT sih harusnya yang lampau yang berlaku. Cuman kadang itu udah nggak applicable karena misalnya bisa jadi bunga banknya berbeda lah, apalah, jadi sehingga anggarannya nggak bisa kita terapkan yang di tahun lalu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang menjadi yang paling penting juga di sebuah perusahaan itu adalah mengenai laporan tahunan. Jadi namanya kita sudah melakukan kegiatan, nah setelah akhir tahun itu kita harus mulai nih menyusun laporan tahunan. Nah, biasanya di dalam perusahaan tuh beda-beda ya, di anggaran dasarnya dia menetapkan 5 bulan kah atau 6 bulan kah. Nah, kalau undang-undang PT itu dia menetapkannya 6 bulan, tapi perusahaan satu perseroan bisa menetapkan berbeda sebagaimana yang ditulis di anggaran dasar. Misalnya kalau di perusahaan saya sekarang, walaupun di undang-undang PT ditetapkan 6 bulan, tapi kewajibannya yang disetujui oleh pemegang saham itu adalah 5 bulan gitu, dengan satu dan lain pertimbangan. Makanya pada akhirnya kita di akhir Mei itu kita udah harus menyampaikan laporan tahunan. Dan yang menyampaikan laporan tahunan itu adalah direksi, disampaikan di dalam RUPS tahunan biasanya. Tentang RUPS tahunan dan RUPS luar biasa nanti kita bahas di kelas selanjutnya. Disampaikan di dalam RUPS tahunan dan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, begitu. Nah, materi laporan tahunannya itu setidak-tidaknya harus ada 7 poin ini. Ini krusial juga. Yaitu yang pertama laporan keuangan, terdiri dari neraca akhir tahun buku dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Pokoknya tentang laporan keuangan. Yang kedua, laporan kegiatan perseroan. Jadi kan tadi kita udah netapin tuh rencana kerja. Nah, laporan tahunannya itu disusun berdasarkan dari rencana kerja yang tadi sudah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS itu. Gitu. Jadi patokan. Jadi nanti akan ada tuh komparisinya. Rencana kerja ini, laporannya ini, begitu. Apa namanya? Nah, kalau seandainya rencana kerjanya belum disetujui, nah itu jadi kendala tuh nanti. Biasanya kita pasti akan nanya dulu ke RUPS. Pemegang saham, ini kan belum disetujui nih. Kita udah mau bikin laporan tahunan gitu. Molornya tuh bisa sampai 1 tahun loh si rencana kerjanya itu. Tapi ya itu nggak di semua perusahaan ya gitu. Tapi itu bisa jadi terjadi. Kita mau bikin nih laporan tahunan, kita patokannya pakai yang mana nih kayak gitu. Nah, biasanya di situ akhirnya RUPS ke force untuk iya saya kasih approval-nya untuk rencana kerja yang ini. Karena memang untuk membuat laporan tahunan itu ya harus ada patokannya. Nah, kayak kita bikin laporan aja gitu. Laporan itu kan ada patokannya dulu. Either itu tercapai atau tidak tercapai gitu kan. Nah, yang ketiga laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini amanat dari Undang-Undang PT. Jadi perusahaan itu kan ada kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tadinya saya mau masukin ke dalam materi ini, tapi karena kelasnya udah keburu mulai dan komputernya cukup berat untuk diotak-atik lagi setelah join Zoom meeting, jadinya saya nggak masukin. Tapi nanti akan saya bahas sedikit, tapi nggak ada materinya. Dan yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku. Nah, itu juga harus disampaikan. Misalnya,
ada dispute apa aja nih, biasanya tim legal nih yang bikin materinya. Misalnya ada dispute apa aja yang berdampak pada keuangan perusahaan, atau biasanya finance juga bikin. Misalnya ada restrukturisasi hutang kah dengan lender, atau apa, atau misalnya kita ada dispute arbitrase kah sama vendor atau apa yang memberikan dampak ke potensial impact ke perusahaan, itu harus disampaikan kepada pemegang saham. Pemegang saham berhak tahu, ibaratnya dia kan tanam modal nih di perusahaan kita gitu ya. Dia harus tahu kondisi perusahaan seperti apa begitu. Kemudian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terus nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, dan gaji dan tunjangan direksi dan Dewan Komisaris. Nah, laporan ini disusun berdasarkan standar keuangan akuntansi. Jadi, akuntansi itu dia punya standar keuangan sendiri. Saya nggak begitu paham, tapi saya pernah sih mempelajari itu. Misalnya, standar keuangannya itu ada cash balance-nya, ada net profit, operational profit, kemudian ya macam-macam lah, ada production cost, sales expense, nanti atau other cost kayak gitu. Nanti manpower itu masuknya ke dalam mana? Ke dalam production cost kah atau ke dalam other cost kayak gitu, atau misalnya manpowernya marketing itu masuknya kemana, ke production cost kah atau ke sales expense kah kayak gitu. Itu ada standarnya tersendiri di akuntansi. Ya seru juga sih untuk dipelajari sedikit-sedikit. Nanti misalnya teman-teman jadi in-house, teman-teman bisa belajar ke tim finance di perusahaan teman-teman. Nah, kemudian neraca laba rugi wajib diaudit dan disampaikan ke menteri. Ini ada peraturan turunannya, baru terbit di tahun 2020 ini. Saya juga baru tahu. Jadi kita juga ada kewajiban juga untuk menyampaikan neraca laba rugi ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu udah sistem reportnya udah e-reporting sih sekarang. Intinya sih apa yang kita laporkan ke pemegang saham ini kita laporkan juga ke menteri gitu. Ibaratnya menteri sebagai orang yang melakukan sistem administrasi badan hukum yang memberikan approval ya dia juga harus tahu badan hukum yang dia udah kasih approve tuh masih berjalan dengan baik nggak sih. Takutnya ada perusahaan yang sebetulnya dia udah nggak berjalan lagi tapi Kemenkumhamnya nggak tahu kayak gitu. Itu buat bagian dari pemantauan juga. Nah, kemudian laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris pada tahun yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RPS dilakukan. Jadi ini misalnya RPS itu di anggaran dasar disebutkan harus disampaikan undangannya 14 hari kerja sebelum RUPS itu dilakukan. Nah, pada waktu tanggal undangannya itu diberikan, yaitu 14 hari kerja sebelum RUPS itu dilakukan, itu si laporannya itu harus sudah ada di perseroan. Jadi sewaktu-waktu apabila RUPS mau menginspeksi dalam rangka penelaahan dia untuk laporan tahunan, untuk persiapan dia membahas nanti di RUPS tahunannya, itu pemegang saham punya hak untuk mendatangi perseroan, terus minta, mana laporan tahunannya, itu pemegang saham punya hak, kayak gitu. Nah, apabila ada direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, misalnya dia tidak menyetujui nih isi laporan tahunannya, menurut dia misalnya, kayaknya kita, total produksinya nggak segitu deh. Kayaknya kita cost savingnya nggak segitu deh. Menurut saya, kalau dari datanya saya, cost savingnya nggak segitu, misalnya kayak gitu, sehingga saya nggak setuju nih dengan laporan ini. Itu dia bisa untuk tidak menyetujui, untuk tidak menandatangani, tapi biasanya dia akan melampirkan alasannya. Kenapa dia tidak menyetujui, kenapa dia tidak menandatangani. Kalau seandainya alasannya itu dalam bentuk surat, maka si surat tersebut nanti harus dilekatkan di laporan tahunannya tersebut. Kenapa itu penting? Karena nanti kan perusahaan akan berjalan terus nih, beroperasi terus, tapi kan nanti namanya akan ada pemeriksaan oleh direksi-direksi selanjutnya kah, atau oleh pemegang saham yang baru, atau nanti misalnya ada rencana merger dan lain-lainnya, itu bisa ke-trash kayak gitu. Nah, terus ada kewajiban audit juga laporan tahunan. Jadi laporan tahunan itu walaupun sudah dibuat oleh perseroan, oleh direksi, itu ada juga kewajiban audit. Jadi ini agar laporannya itu tuh lebih accountable lagi. Nah, perseroan yang diwajibkan untuk dilakukan audit terhadap laporan tahunannya itu ada beberapa, yaitu kegiatan usaha perseroan menghimpun atau mengelola dana masyarakat itu wajib dilakukan oleh
audit lembaga audit tuh maksudnya auditor publik itu kayak KPMG yang saya tahu ya, PwC atau Deloitte kayak gitu. Kemudian perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. Kalau seandainya itu dilakukan oleh perseroan itu juga wajib. Kemudian perseroan merupakan perseroan terbuka. Perseroan merupakan persero. Bentar, ini kayak ada typo deh. Nanti saya coba cek lagi. Kemudian atau perseroan mempunyai aset dengan jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit 50 miliar. Itu wajib diaudit juga. Atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang sektoral. Saya belum pernah lihat apa, tapi saya untuk perusahaan saya masuk ke dalam kategori yang aset di atas 50 miliar itu wajib diaudit. Nah, RUPS berhak untuk tidak mengesahkan laporan tahunannya yang tidak diaudit. Jadi misalnya kalau seandainya ada laporan tahunan yang tidak diaudit gitu, tapi disubmit ke RUPS punya hak. Saya nggak mau, kalian harus diaudit dulu sama akuntan publik kayak gitu. Karena saya mau laporan yang akuntabel misalnya kayak gitu. Nah, ini saya mau ada pengayaan. Saya pikir agar teman-teman, saya tahu teman-teman cukup attention dengan materi hari ini. Saya mau nanya dong, buat teman-teman yang bisa jawab, bisa klik aplikasi raise hand ya di Zoom-nya teman-teman. Pertanyaan yang pertama dulu aja, bagaimana apabila keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tidak diaktakan dalam waktu 30 hari? Ada yang bisa jawab? Tadi ada yang raise hand, mungkin mana nih sekarang ada yang bisa jawab? Bagaimana apabila keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tidak diaktakan dalam waktu 30 hari? Ini saya nggak bisa buka chatnya ya karena... Oke, Reski Saputra silakan di-unmute sendiri. Iya, Kak. Yes. Mungkin tidak seluruh pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Pertanyaan pertama tapi aja, mungkin Reski. pertanyaan ketiga mungkin, Kak. Oke. Mau yang pertanyaan ketiga? Ya. Untuk Oke, boleh. Berapa minimal uang yang harus dimiliki untuk mendirikan PT? Untuk pertanyaan ketiga, kan dalam Undang-Undang PT dibagi antara modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store. Untuk mendirikan PT, dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, itu ditetapkan bahwa minimal modal dasar yang ditempatkan itu sebesar 50 juta. 50 juta, kemudian dari 50 juta itu minimal 25% distorkan supaya bisa dibuatkan akta notaris. Begitu, Kak. Jadi berapa tuh? 50 juta, Kak. 50 juta? Ya, modal dasarnya jawaban Rizky 50 sebetulnya juta. benar. Oke. Tapi di situ kan kita sebutin bahwa modal disetornya itu minimal 25%. Jadi ibaratnya kalau kita udah punya 12,5 juta in hand di tangan kita, itu kita udah bisa bikin PT gitu. Tapi ya, jadi kita nggak harus nih punya modal dasar 50 juta, tapi 25% dari 50 juta aja tuh kita udah bisa bikin PT, karena kan modal yang disetornya yang perlu, yang ada bukti setornya itu nanti akan diperlukan oleh notaris juga. Tapi jawaban Reski benar banget, yaitu 25%-nya itu. Cuman Reski tadi kurang mengalihkan dengan 50 juta, tapi saya benarkan jawaban Reski. Makasih ya Reski. Iya, Kak. Nah, benar yang tadi Reski bilang, jadi ibaratnya kita punya uang 12,5 juta, itu udah bisa karena persyaratannya adalah 25% dari 50 juta. Ini kayak teman-teman habis ini jadi pada banyak yang bikin PT nih, curiga saya, karena wah duit gue ada nih 15 juta gitu, bikin PT gitu. Itu bisa. Karena modal yang disetor dan ditempatkan itu minimal 25%. Kalau saya nggak salah 25% dari 50 juta 12,5 juta kan ya? Oke, Reski Saputra lagi nih raise hand untuk mau menjawab yang mana? Atau ada yang lain yang mau menjawab lagi? Saya kasih 5 menit. 2 partisipan raise hand. Coba. Aduh, saya tuh Reski udah tadi. Coba yang lain dulu ya.
ini tuh agak lama sih. Duh, mohon maaf, puasa-puasa panas, komputer lama. Oke, karena saya udah dikejar meeting, saya jawab aja ya. Jadi walaupun saya bilang ini pengayaan, tapi semoga deh di kelas selanjutnya saya bikin pengayaan lain, jadi nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Jadi ini pernah terjadi dan banyak terjadi di praktek-praktek yang terjadi di perusahaan. Gimana Kak, kalau seandainya ROPS tadi kan yang saya bilang dia nggak harus bikin physical meeting gitu, dia nggak harus bikin ROPS fisik, datang duduk bersama ROPS dimulai tok gitu, nggak mesti kayak gitu. Tapi dia bisa bikin ROPS keputusan melalui sirkular. Nah, kalau sirkular itu belum dibuat dalam bentuk akta notaris, itu dia harus diakta notariskan dan Undang-Undang PT memberikan waktu 30 hari. Nah, gimana nih kalau seandainya dalam waktu 30 hari itu nggak diakta notariskan? Itu banyak sekali prakteknya terjadi. Bisa jadi direksinya lupa, atau tim legalnya lupa, atau gimana, atau misalnya dalam 30 hari akta notarisnya belum selesai dibuat oleh kantor notarisnya karena pekerjaannya banyak, misalnya kayak gitu, itu gimana? Nah, untuk menjawab itu, jika nanti teman-teman jadi penasihat hukum di perusahaan itu, mungkin teman-teman bisa menyarankan untuk membuat circular letter yang baru. Jadi PR-nya di direksi mintain lagi nih tanda tangan ke pemegang saham kayak gitu. Karena dari notaris ya dia kalau sudah melewati 30 hari dia nggak bisa lagi bikin kayak gitu. Jadi jangan sampai telat nih administrasinya. Kalau memang udah di tanggal 1 sirkularnya ada, tanggal 2 langsung kasih notaris, setidak-tidaknya scanannya dulu gitu, agar notaris bisa ngedraft aktanya dulu, nanti kita review, setelah itu difinalisasi oleh notaris. Nah, ini jadi problematika kedua juga yang sering terjadi di perusahaan juga. Akta notaris sudah ada, tapi belum disubmit ke kementerian. Karena kan tadi ada tuh perubahan anggaran dasar itu kan wajib mendapatkan persetujuan atau untuk mendapatkan notifikasi. Nah, ini tuh belum disubmit juga nih si akta notarisnya ini dalam waktu 30 hari. Itu juga pernah terjadi. Akhirnya caranya gimana? Dibuat lagi akta baru. Nah, di situ nego lah teman-teman sama notaris. Ya, Bapak jangan bebankan kami biaya tambahan dong. Karena kan kami udah submit on time. Cuman ini kenapa belum dapat approval dari kementerian, kan ini udah bagian dari fee-nya Bapak notaris kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi tapi kalau udah ada terjadi kayak gitu, biasa perusahaan mungkin akan coba ganti notaris dan cari notaris yang lebih disiplin lagi gitu. Jadi nggak ada keterlambatan karena kan walaupun sistem administrasi dia melibatkan organ-organ perusahaan lain kan gitu. Jadi dia harus misalnya mintain tanda tangan lagi kah atau mintain tanda tangan direksi. Apalagi sekarang pembuatan akta notaris itu harus pakai cap basah jari kita itu harus ditempelin di aktanya kayak gitu. Terus harus dibuat di depan notaris lah. Maksudnya kita harus hadir di depan notarisnya gitu kan, apa sangat-sangat sulit menghadirkan direksi. Untuk beberapa perusahaan cukup sulit menghadirkan direksi kayak gitu untuk untuk bisa hadir di hadapan notaris, tapi tentu bisa dikuasakan kok, tenang aja. Jadi biasanya tim legalnya itu yang nanti mendapatkan surat kuasa dari direksi untuk mengaktakan ke notaris, dan biasanya itu di mention di dalam sirkularnya pemegang saham itu tadi. Misalnya dia melakukan perubahan direksi, nah di dalam sirkular langsung disebutin bahwa pemegang saham juga memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada saudara XXX untuk bisa menuangkan di dalam akta notaris kayak gitu. Oke, saya buka pertanyaan ya. Oh ya, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan ada di grup pertanyaannya. Mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility itu sesuatu hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang PT di dalam pasal 74. Nanti saya akan bikinkan materinya, tapi pada hakikatnya adalah itu sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan adanya eksistensi si PT itu, dia kan pasti memberikan dampak ke lingkungan sekitar. Maka dari itu, dia harus memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dia. Tanggung jawab lingkungannya itu bisa tertuang di dalam AMDAL. Sebagaimana pernah ada materi Kak Lili, bisa dicek lagi di YouTube-nya Legal Access ID. Nah, kalau untuk yang tanggung jawab sosialnya itu ya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu seperti apa sih Kak? Itu kita nggak ada ketentuannya di dalam Undang-Undang PT. Itu tergantung kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan aja atau kebutuhan dari area tempat dia melakukan kegiatan usaha. Kalau BUMN
itu dia terikat pada ada ketentuan-ketentuan mengenai CSR. Ada peraturan BUMN-nya kalau saya tidak salah mengenai CSR itu harus dilakukan seperti ABCD. Tapi kalau PT swasta yang bukan BUMN itu atau dasar hukumnya hanya di pasal 74 itu tadi, yaitu harus melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya itu juga harus dianggarkan dan anggarannya itu juga disampaikan di dalam rencana kerja dan juga disampaikan di dalam laporan tahunan untuk pelaksanaan dari CSR-nya tersebut. Jadi bisa jadi melakukan pendidikan di bidang pendidikan kah atau di bidang olahraga atau apa. Itu kan mungkin yang kita sering lihat tuh Jarum ya. Jarum tuh dia jenis CSR-nya tuh ada 3, bakti pendidikan, bakti olahraga, sama bakti apa gitu satu lagi saya lupa. Itu bisa dia udah menahun melakukan itu gitu kan, bakti lingkungan sama bakti lingkungan. Jadi kalau bakti pendidikannya dia berikan beasiswa untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Kalau bakti olahraga ya dia punya lembaga pendidikan untuk bulu tangkis kayak gitu. Atau bakti lingkungan ya di daerah tempat dia pabrik rokoknya itu, kalau saya tidak salah di Kudus itu dia bikin kayak semacam pengembangan tanaman-tanaman untuk program penghijauan dan lain sebagainya. Nah, itu konsepnya diserahkan kepada perusahaan sendiri dan terkait dengan kebutuhan masing-masing areanya. Jadi dia bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, yang dibutuhkan warga tuh sebetulnya apa. Itu sebagai bentuk tanggung jawab dia karena dia melakukan kegiatan usaha dan memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Sedikit banyak pasti ada. Begitu. Oke, saya buka satu pertanyaan aja ya. Mohon maaf karena saya udah diburu meeting. Maaf ya, nanti di next session saya akan spare waktu lebih banyak lagi buat teman-teman. Boleh, siapa ada yang mau bertanya, boleh di raise hand aja ya. Soalnya ini agak ngadat. Adakah? Oke, kalau nggak ada. Saya, Kak. Siapa itu, Reski? Saya, Kak. Oh ya, Reski, boleh Reski pertanyaan, semoga aku bisa jawab ya. Iya, Kak. Tadi di pasal 7, di ayat 6 itu dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, artinya ketika pemegang saham itu berkurang menjadi alihkan atau modal yang ditempatkan itu harus diberikan kepada orang lain. Maksudnya di sini apakah saham si pemegang saham yang keluar atau pemegang saham yang tetap, karena kan ketika pemegang saham ini menjual sahamnya kepada orang lain, otomatis kan pengalihan haknya juga berpindah. Kemudian juga persoalan itu tadi pemegang saham yang merangkap jadi direksi dan komisaris. Dalam Undang-Undang PT dijelaskan bahwa pemegang saham hanya memiliki tanggung jawab terbatas. Dia tidak memiliki tanggung jawab atas perikatan dan kerugian melebihi daripada modalnya. Tapi ketika kita kembali kepada pengertian direksi, dia yang bertanggung jawab kepada perikatan yang dilakukan atas nama perusahaan. Bagaimana ketika pemegang saham yang melakukan direksi, pemegang saham yang merangkap jadi direksi, kemudian melakukan perikatan, apakah juga tidak bertanggung jawab atas perikatan itu, Kak? Oh, dia bertanggung jawab ketika dia pemegang saham, kemudian dia begitu, Kak? Dia pemegang saham, kemudian dia menjadi direksi. Nah, dia bertanggung jawab sebagai direksinya tentunya, Res. Dia selama dia melakukannya dalam rangka perseroan, dalam rangka kepentingan perseroan, dia bertanggung jawab sebagai jabatan dia sebagai direksi, dan direksi pun juga tanggung jawabnya kan terbatas juga. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya dia, karena kan dia memang bergerak dalam jabatannya dia, begitu. Oke, Reski semoga menjawab. Nanti saya coba explore lebih dalam lagi. Nanti saya hubungin Reski by WA. Khawatir saya mempunyai salah penangkapan nih dari pertanyaannya Reski. Tapi kurang lebih begitu, kalau memang dia menjadi direksi juga, ya dia bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan. Beda kalau dia sebagai pemegang saham. Kalau dia sebagai pemegang saham, ya dia hanya bertanggung jawab terhadap perseroan sebatas dengan modal yang dia miliki.
kecuali dia tidak melakukan hal-hal yang tadi dikecualikan yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, sebelum konsep tanggung jawabnya itu adalah berjenjang. Jadi pertamanya karena direksinya itu melakukan proses pengurusan, jadi direksi harus bisa mempertanggungjawabkan terlebih dahulu nih ke pemegang saham kayak gitu. Direksi pertanggungjawabannya kepada pemegang saham. Nah, setelah pemegang saham setelah direksi menyampaikan pertanggungjawabannya ke pemegang saham, mestinya sih sudah clear ya di situ gitu. Tapi kecuali misalnya ada hal-hal yang menjadi bukan kewenangan direksi, bukan ditetapkan sebagai kewenangan direksi, juga bukan ditetapkan sebagai kewenangan Dewan Komisaris, itu menjadi tanggung jawabnya pemegang saham gitu. Kurang lebih itu Reski jawabannya. Terima kasih teman-teman atas kelasnya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena ini hari libur, bulan puasa, teman-teman masih semangat untuk join di kelas saya di tengah siang bolong ini. Semoga berkah ilmunya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan memudahkan teman-teman. Saya sih berharap kita bisa buka kelas hukum PT part 2, part 3, dan part 4 karena masih banyak banget nih yang kita belum bahas. Belum nanti misalnya kalau direksi melakukan tindakan pidana dan kayak gitu kan itu juga ada tuh aturannya di dalam undang-undang PT. Belum nanti mengenai RUPS tahunan, RUPS luar biasa, kemudian mengenai pembagian dividen dan lain sebagainya. Jadi luas banget dan seru banget tentang undang-undang PT ini. Jadi berharapnya sih bisa ada kelas lainnya ya di minggu-minggu yang akan datang gitu. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kelas saya. Selanjutnya kita ketemu lagi di Sabtu, kelas saya tentang OSS, Online Single Submission, yang tadi saya udah mention juga. Semoga berkah ilmunya ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Gimana ya Han ya? Disable show name. Wait. ESQ. Apa sih mau ikut kelas itu aja? Gitu. Ya. Tunggu. Ibu lift dulu. Tunggu. No. Oh, lo. End meeting. Cancel, manage participant.